Untuk kesekian kalinya, warga Desa Karangsono, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, berseteru dengan PT Asa Energi Indonesia, perusahaan tambang yang melakukan eksploitasi tanah uruk di wilayah desa setempat. Puluhan warga gelar aksi unjuk rasa di Balai Desa Karangsono, serta menghentikan paksa armada truk tambang milik perusahaan pada Senin 3 Juni 2024. Nur Diono, koordinator aksi mengatakan, warga merasa kecewa karena PT Asa Energi Indonesia disebutnya ingkar janji atas kesepakatan bersama yang telah diputuskan sebelumnya. Yakni, terkait kesanggupan perusahaan tersebut menyalurkan dana Corporate Social Responsibility, CSR, kepada desa. Dalam aksi tersebut, warga sempat dimediasi di kantor desa dengan pihak PT Asa. Namun warga lagi-lagi kecewa lantaran kepala desa tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Ada 7 kesepakatan yang nggak tahu rapatnya tanggal berapa saya lupa. Intinya ya termasuk masalah CSR, masalah perbaikan jalan ya. Nah itu yang menjadi tuntutan warga. Ya otomatis sesuai dengan kesepakatan kan, kalau memang dari 7 kesepakatan kemarin itu ternyata dilanggar, ya otomatis kan harus dihentikan. Jadi yang menyatakan berhenti ini sebenarnya bukan masyarakat, tapi keputusan yang ada di keputusan kemarin itu, bahwa kalau ternyata CSR itu tidak diberikan ya, itu silahkan untuk menghentikan armada. Dan itu perjanjian itu kan disaksikan oleh aparat. Jadi tadi tak lihat tidak ada kepala desa. Apakah tidak diberitahu? Nah ini informasinya nggak jelas, tadi katanya pamitan kemana gitu. Karena masyarakat nggak ada yang tahu. Padahal tadi pagi kan kita kasih tahu pas ketemu dengan saya itu, intinya dia katanya mau ke tambang. Tapi setelah itu ada yang bilang makan, ada yang bilang kemana. Itu kan nggak jelas semua informasi itu. Humas PT Asa Energi Indonesia, Novi Arianto mengaku bahwa perusahaannya memang belum memberikan dana CSR kepada Desa Karangsono sesuai kesepakatan sebelumnya. Jadi kita akan adakan rapat bersama terkait jalan ya. Ini memang jalannya kan masyarakat menghendaki segera ada action, ya kan. Besok ada kesepakatan undangan resmi jam 10 untuk 3 penambang AXA, PT MMS, belakang SMP, sama izin atas nama MUL. Jam 10 rapat di sini, nanti juga masyarakat terdampak juga datang, perwakilan desa dan pemerintahan desa melalui BPD, LPM, Kapopo, Tupa, sama RT/RW diundang semua. Jadi saya harap besok itu sudah rapat terakhir biar tidak ada permasalahan. Tuntutannya apa saja? Kalau tuntutannya tentang jalan sama CSR. Tadi kan disebutkan CSR belum dibayar. Iya benar. Apakah itu seperti apa? Itu memang kita akan memberikan CSR kepada Desa Karangsono 50 juta. Kemarin di perjanjian memang tanggal 15 sampai 20. Mohon maaf itu kesalahan kita belum bayar. Nah, makanya kan bagi saya mereka menuntut haknya juga sah, tapi lebih etiknya kan seharusnya berkirim surat lah ke kita sebagai jaksa, atau minimal telepon saja etisnya. Tapi karena sudah terlanjur monggo itu salah jaksa. Terkait pengeboran yang diminta warga seperti apa? Besok. Jadi spesifikasinya besok itu hasilnya itu gimana itu besok. Jadi kan besok kan 3 penambang langsung, pihak manajer langsung yang datang ke level. Nanti kesepakatannya tentang sistem perbaikan jalannya itu pakai sistem cor atau aspal, musyawarah bersama. Ya harus yakin, karena resikonya kalau tidak dikerjakan kan, misalkan besok ada kesepakatan yang akhirnya diberhentikan, kan yang rugikan tetap tambang, karena tambang kan sudah investasi sudah besar sekali kan gitu. Artinya pihak tambang tetap bertanggung jawab. Iya pasti. Sementara itu, aktivis anti korupsi Salam 5 Jari Nganjuk, John Willem Wadoe menyayangkan ketidakhadiran Kades Karangsono dalam pertemuan mediasi hari ini. John juga menyebut akan menimbulkan pertanyaan, ada di pihak mana Kades Karangsono.
Sangat disayangkan ya, sebagai aktivis saya sangat menyayangkan karena Pak Lurah ini sebenarnya adalah pemimpin desa yang benar-benar harus melayani warga desanya, berapapun itu perorangan, berkelompok atau seluruh kan gitu. Artinya apapun permasalahan yang ada di masyarakat yang menjadi aspirasi masyarakat, kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah dampak yang terjadi pada perorangan seluruh masyarakat sini, itu menjadi aspirasi yang harusnya Pak Lurah ini benar-benar menjadi lidah penyambung sehingga masyarakatnya yang menjadi tanggung jawab dia dalam pemerintahan itu benar-benar merasakan keuntungan, keuntungan atau tidak dirugikan sama sekali dengan hak dan keadilannya gitu. Tapi kalau kepala desa tidak ada, ini menjadi pertanyaan publik, ada apa? Sehingga masyarakat menduga jangan-jangan Pak Lurah ini justru mempermainkan nasib rakyat. Nah, ini berbahaya apabila masyarakat nanti menganggap bahwa Pak Lurah ini menjadi bagian orang yang mempermainkan mereka, yang ikut bagian yang merampas hak mereka. Wah, ini ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa akan sulit untuk dipulihkan. Lebih baik pemerintah desa fokus kepada pembangunan jalan gitu loh. Nah, dengan adanya pembangunan jalan, otomatis kompensasi berapapun akan diterima dan para pelaku ekonomi di sini tidak akan dirugikan terlalu gitu. Jangan sampai semua nanti bangkrut baru pemerintah daerah turun tangan, pemerintah provinsi turun tangan, pihak yang lain ASN baru turun tangan, itu kan kalau bisa kita cegah itu. Dan ini memang juga kewajiban dan tanggung jawab penambang yang harus dipenuhi karena kerusakan ini akibat dari pekerjaan mereka, bukan karena sesuatu yang lain. Terkait jalan rusak juga harus segera diperbaiki oleh PT Ahsa. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Brenanda Ekspresi TV melaporkan.